warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Hasnia Humaira. Saya siswi kelas 7 SMP di SMP Muhammadiyah 12 Paciran. Di sini saya akan menceritakan tentang resensi buku yang berjudul Cinta Antara Jakarta dan Kuala Lumpur yang diterbitkan oleh Sabak Grip, tulis oleh Terelie. Buku ini berjumlah 300 halaman dan diterbitkan pada tahun 2025. Mari kita lihat bersama-sama penampilan buku tersebut. Nah, ini dia teman-teman. Di sini covernya tentu sangat menarik bagi para pembaca. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang baik hati, tampan, pintar, dan berkarya yang cemerlang bernama James. Ia memiliki sahabat sekaligus teman masa kecil yang bernama Tania. Kisah ini bermula dari James yang sangat pemalu dan diajak oleh Tania untuk mengikuti sebuah konser artis dan selebriti dari Malaysia yang bernama Aziza. Lalu James pun mengikuti Tania dan teman-temannya dengan terpaksa. Di konser tersebut terdapat sebuah game dari panitia konser tersebut. Aturan dari game tersebut adalah panitia akan mengumpulkan 10 orang pemuda untuk menaik ke atas panggung dan menyatakan cinta kepada Cinta Aziza. Tak sangka, panitia pun memilih James sebagai salah satu peserta. Di saat semua peserta sudah menyatakan cinta kepada Nur Aziza, giliran James yang menyatakan. Seluruh peserta konser terdiam dan menyaksikan bagaimana James menyatakan cintanya kepada Nur Aziza. Akhirnya, James pun menjadi pemenangnya karena cara menyatakan sangat sederhana dan menyentuh hati. Singkat cerita, setelah kejadian di konser tersebut, James sering secara tidak sengaja bertemu dengan Nur Aziza. Seperti salah satu kejadian, James sedang menaiki pesawat bersama atasannya. Ia pun bertemu dengan Nur Aziza. Saat itu, pesawat sedang mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Nur Aziza pun tentu sudah mengenali bahwa itu adalah tokoh muda yang pernah ia temui di konser sebelumnya. Saat itu, James tidak sengaja tertumpah oleh kopi yang sedang dipegang oleh Nur Aziza. Nur Aziza pun meminjamkan sapu tangan yang ia bawa kepada James. Lalu singkat cerita, mereka pun bertukar nomor kontak. Lalu mereka pun sering bertukar kabar dan menjadi semakin dekat. Lalu pertemuan-pertemuan berikutnya pun sering terjadi antara mereka berdua. Wartawan pun sudah sangat mencari-cari dan meliput apa hubungan dari kisah selebriti yang tentu sangat naik daun. Lalu, singkat cerita, James sering mengajak Nur Aziza untuk makan malam di rumahnya bersama ibunya. Tania, yang dulunya sangat dekat dengan James, merasa dinomorduakan. Ia pun sedikit demi sedikit mulai menjauh dari James. Akhirnya pada suatu hari, James pergi ke Malaysia. Tania yang mengetahui hal tersebut langsung berniat menitipkan sebuah barang yang sangat terbatas. James sebagai teman yang baik hati pun mengusahakan yang terbaik untuk Tania. Lalu, James pun mendatangi satu toko sepatu yang sangat besar di Malaysia. Ia pun mencari-cari dan mencocokkan dengan nomor kaki Tania. Ternyata sepatu tersebut tinggal satu. Lalu James pun membelikannya untuk Tania. Saat dia sedang keluar toko, ia melihat seorang wanita yang sangat misterius dengan mengenakan masker dan topi. James tentu sangat mengenali dari mata seorang wanita tersebut. Ternyata itu adalah Nur Aziza. Mereka pun bertemu secara tidak sengaja di sebuah toko sepatu. Lalu James menanyakan apa yang sedang Nur Aziza lakukan di toko tersebut. Ternyata
Nur Aziza juga mencari sepatu yang sama seperti yang dicari oleh Tania. Nur Aziza pun menanyakan sepatu tersebut kepada resepsionis toko. Ternyata sepatu tersebut telah habis dan sepatu terakhir adalah yang dibeli oleh James. James yang tidak tega, akhirnya ia pun memberikan sepatu tersebut kepada Nur Aziza. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Nur Aziza diundang kembali untuk makan malam di rumah James. James pun mengundang Tania untuk serta hadir. Tetapi Tania yang sudah tidak terlalu dekat dengan James pun sebenarnya malas untuk menghadiri acara tersebut. Tetapi dengan terpaksa, Tania pun menghadiri acara makan malam di rumah James. Lalu, James pun menyingkirkan diri dan membiarkan Tania dan Nur Aziza untuk bercerita lebih terbuka. Nur Aziza pun dengan senang hati bercerita panjang lebar kepada Tania. Ia pun bercerita bahwa James adalah pemuda yang sangat baik hati. Dan ia pun berkata bahwa Tania adalah orang yang beruntung karena ia mengenal James dari kecil. Nur Aziza pun menceritakan bahwa ia pernah diberi sepatu edisi terbatas oleh James di saat ia di Malaysia. Lalu, ia pun menyebut nomor dan seri sepatu tersebut. Tania yang mengetahui hal tersebut tentu sangat murka bahwa James telah membohonginya selama ini. Dan James mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan sepatu tersebut. Akhirnya, Tania yang sudah sangat berubah ekspresinya, ia pun langsung pulang tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan Nur Aziza sendirian. James yang tidak mengetahui hal tersebut dan Nur Aziza juga tidak mengetahui hal tersebut tentu langsung pulang ke rumah James. Ia pun menanyakan hal tersebut kepada James. James pun dengan senang hati bercerita dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ternyata Tania sudah sejak lama menyukai James. Dan di dalam buku agenda tersebut terdapat banyak sekali tulisan tentang James dan apapun yang James sukai. Ibunya James yang mengetahui hal tersebut lalu memberikan agenda milik Tania kepada James dan menyuruh James membuka dan membacanya. James pun sangat kaget bagaimana ibunya bisa mendapatkan kembali agenda tersebut. Karena saat itu seingat James sudah membuangnya ke dalam danau. Saat itu pula, Nur Aziza sebenarnya sudah sejak lama mengajak James bertemu keluarganya. Lalu setelah kejadian tersebut, Tania mengirim surat kepada James. Lalu, Tania yang sudah lama menghilang dari kehidupan James, tiba-tiba mengirim pesan kepada James. Isi pesan tersebut adalah, "James, jangan cari aku ya. Aku mau melanjutkan belajar perawatku ke luar negeri." James yang mengetahui kejanggalan tersebut tentu menyadari bahwa Tania telah mencoba menghindarinya. Lalu, saat James berniat untuk menyusul Tania ke bandara, ia mengingat bahwa hari itu adalah hari di mana ia diajak oleh Nur Aziza untuk ikut serta ke rumahnya. Lalu, James yang sedang bingung untuk menentukan pilihan antara mengajar Tania atau menepati janjinya untuk mengikuti Nur Aziza pun terdiam di bandara. Lalu, Nur Aziza pun menunggu dengan cemas. Lalu, cerita pun berakhir di saat seperti itu. Nah, teman-teman, buku ini tentu sangat cocok untuk dibaca kalangan remaja dan dewasa. Buku ini juga mengajarkan kepada kita agar segera menyampaikan apa yang sedang kita rasakan sebenarnya dalam diri kita. Penulis buku ini juga memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk menentukan sendiri bagaimana akhir dari cerita tersebut. Dan ini juga membuat kita menjadi lebih berpikir kreatif. Nah, teman-teman, sekian resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.